Ya kena nolongnya renang buat tudangi. Nah, rasa. Ada yang ngerti? Nggak ada yang ngerti. Artinya Melisa datang di sini gitu. Oh Itu gitu ya. Iya. Oh iya. Nasi lalu nih si paling renang. Semuanya. Pada angkat ibu-ibu lo ke saya. Weser kiri belok kanan. Lari Kareba itu apa artinya? Oh, karebe itu karebe. Serabi, apa artinya? Ada mobile pemang. Enggak ada Pak Agung ini, Pak Agung. Ada Pak Adi nih. Teradi. Hadir. Pak Adi, ya tunggu dulu. Bagian saya 5 menit ya Pak Adi. Ya. Jangan dulu Meli, ntar dulu Pak Adi nih. Aduh, enggak connect lagi. Mau nanya sebentar aja. Boleh. Nanya. Boleh. Yang penting jangan bertanya saya puranya istirahat tuh dia ya, jangan. Sudah punya. Nanya yang santai aja. Waktu Lebaran Idul Fitri itu pasti nggak lupa sama ini ya, menu masakan coto Makassar ya. Oh iya dong. Oh iya. Aduh, enak banget. Tapi kalau di sini ada, cuman mungkin kalau di sana lebih nikmat lagi ya rasanya ya. Makanya kesini dong. Nanti gue temenin. Iya dong. Nanti dong. Kalau mau kasih. Ya, mau ngerasain coto Makassar. Ini live. Iya. Oh, live ya. Iya, mana Pak Adi tadi? Lokai Bone. Lokai Magur Jolo. Mana nih gak ada debat nih? Iya, dari tadi terus mana ada yang ngerti nih? Ada gurunda di sini mampus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Sugi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada juga Puang di sini rupanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Puang. Dewi Teh. Dari tadi pertama, bertiga tadi toh. Masya Allah. Gak jadi debat akhir. Sudah tadi, tapi datang Pak Adi juga. Ini terlempar lagi nih, tidak tahu terlempar kemana ini. Tadi ngobrol sama Pak Yusuf, Yohanes Yusuf. Tiba-tiba masuk Pak itu si Pak Adi, Dokter Mahadi. Dokter Mahadi. Oh itu Dokter Mahadi itu. Iya Dokter Mahadi. Astagfirullah. Kalau janjian itu dari kemarin aja. Aduh, ternyata pantas. Libas dia. Kecuci dia. Ini siapa ini kayak Bibi Sugi kristologi? Saya sudah siapkan di Yohanes 17 ini. Saya sudah buka di cantik sekali. Cantik sekali katanya. Mirip mukanya Daud Umar. Tapi masih ada saudara kita tuh Pak Agung tuh, Pendeta Agung tuh. Pendeta Agung, silakan Pendeta Agung. Aduh, Pak Agung. Ini cantik sekali. Siapa seperti Titi Sugi kristologi? Iya, gimana? Jadi gimana Pak Agung? Jadi gini, saya sebenarnya bukan pendeta. Iya. Terus apa? Prajurit? Hokage? Prajurit? Ninja? Saya ini pendukungnya Ustadz Zuma. Iya. Jangan diinterogasi dong. Iya, makanya saya tadi itu merasa lucu aja kok dipanggil pendeta. Pak Agung ini kalau nggak mau dipanggil ini saya. Pak Agung Muslim atau Kristen Pak? Muslim. Oh Muslim, salah tahu. Astagfirullahaladzim. Makanya langsung ngomong Pak. Kalau Danaar ini siapa Danaar? Danaar ini siapa nih? Iya, Danaar ini belum open mic dia. Cakep juga sih. Fotonya bagus. Bagaimana kalau malam ini Ustaz Sugi kita jadiin orang Kristen dulu dia berdebat? Saya tanya. Boleh ya kali ya. Pendeta Sugi kristologi aneh itu kedengarannya kalau pendeta gimana sih? Cantik dia malam ini. Cantik banget itu. Titi Sugi. Cakepnya memang. Janggo. Mana ini ada di penasaran saya ini Yohanes 17 ini terpampang di depan saya ini. Sabar kita. Tanya loh, sabar. Jangan dipikir Dokter Adi itu enggak
hantam meja di rumahnya, hantam meja, tendang bangku, pokoknya stres dari dia tuh. Matul kesedenai, matul kesedenai. Iya, Kawaliku dia cek deh. kabar ki. Nggak ada yang ngerti. Suki, itu di sampingnya siapa? Ini yang punya channel apa? Viral Apa namanya? Indonesia Salam satu ya? akidah, salam satu akidah. Oh iya. Ya, ini kenalkan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arianto, salam satu akidah. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini Salam satu baru Tuhan. tampil nih di Zoom ini. Informasi terakhir katanya donasi sudah sekitar 15 jutaan ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa ini? Helos Ahmad siapa? Helos Ahmad. Masuk aja. Islam ini, Islam. Masuk aja dari HP. Di Zoom HP. Iya, Oh. masuk aja. Ini murid yang keberapa ini? Saya tidak tahu malam ini kok kenapa saya semangat sekali. Mungkin saya diurapi sama Roh Kudus kali ya. Ya, mungkin pengaruh pengurapan itu minyak GPU. Bukan, kuda Swaib. Habis makan kuda kemarin tuh. Minyak kuda ya. Allahu Akbar. Ya, sepertilah para Kristen. Kaum Afodajara, Tirtunggal cabang Melayu, Beneha Kanjir. Ini live, lagi live. Bang Handi, monitor. Goldian, dari mana aja Dian? Dari tadi, Puan peta lampu. Dari mana aja baru kelihatan? Tadi di room utama. Mau nanya dong sama Bang Handi boleh? Lo aku dulu, aku mau tanya Bang Handi. Bang Handi. Wah, Oke. Saya kirim linknya aja, Bang. tanya sama aku aja, Meli. Iya boleh. Ini kan baru masuk nih. Tadi kan ngomongin tentang diurapi. Itu apa sih diurapi? Tanyain saya dong, Meli. Janganlah Ustaz Sugi. Waduh, Ustaz Sugi nih. Satu-satu jawab. Tangannya lo. Gue lihat dulu. Begini, maksudnya yang diurapi itu adalah orang yang itu mimpi nggak jadi. Masalahnya live. Kok nggak jadi? Nggak, masalahnya live. Siapa nih yang bisa jawab nih? Saya kan nggak tahu. Oh, Masih itu Bang live, Handi. masih ada. Bang Handi, Ya. mau tanya. Itu Kristen yang debat malam-malam yang aku tuh hanya 3 itu mana? Udah nggak pernah nongol. Yang malam-malam itu Bang Handi. Ya udah malu Yang lah udah security diomelin. kata Bang Handi. Kok nggak pernah Udah nongol? diomelin semua orang. Udah hilang. Itu debat terkocak itu. Ustadz Juma aja nih yang jawab. Ustadz Juma. Udah hilang semua. Ada tuh. Gimana? Oh. Ustadz Juma, apa sih yang dimaksud dengan diurapi itu? Oh. Ada yang Kalau utang. ya Nah, Ico. Rapi tuh. diurapin. Halo, biar saya jawab ya. Ya, silakan. Iya. Boleh. Diurapi itu maksudnya singkong, terus dikasih Suaranya biasa napi aja. diparut itu. Suaranya biasa aja dong. Kenapa sih kok suaranya dikecil-kecilin gitu? Ya itu, diurapi itu ya singkong kan direbus terus dikasih kelapa diparut itu diurapi namanya. Singkong direbus. Ya, kasih kelapa. Itu diurapi namanya. Terus di ini ya digoreng ya. Nah, enggak, singkong direbus kasih kelapa diparut tuh kan enak. Oh, ada kasih tomat aku mau bicara deh. Saya kasih sambung. Sabar ko sapu dia Kenapa sih susah sekali jawabnya? So laki maafin. Pertanyaannya. Tuh ambil aja itu. Masolang laki Baru musiti. saya aja yang jawab, biarin. Kasihan. Ya, Halo ke baju kan. Kalau boleh. Kalau nggak boleh nggak apa-apa deh. Halo ke baju mati aku Simulasi aja Bang Handi, simulasi aja. Mel, Ya. bisa nggak suaranya tegas-tegas? Jangan lu begitu dong. Kenapa?
suaranya ya tegas-tegas Kalian dikit cari nomor lah. dulu kalian. Gimana? Jangan lulai begitu suaranya. Nanti di Emang arahkan kayak ke gini. room diskusi aja. Gatal mulutku pengen debat ini malam ini. Itu Saya juga- Pak Atan harusnya. Nggak ada Saya yang juga- bisa Iya, jawab iya. ya. Saya juga tidak tahu kenapa malam ini kayaknya saya semangat sekali nih. Iya, sama Mbak aja. Nathan Saya itu. juga semangat nih. Ya udah Meli? saya lab aja ya. Saya boleh tertular kayaknya Oleh, mau ilmunya kemana, Meli? Ustaz Oleh. Suba sama Ustaz Tapi Sugi. pertanyaan saya nggak dijawab. Oh, oke lah, oke. Dijawab dengan serius nih. Diurapi dari kata Ibrani itu masaha ya. Yang artinya itu mengurut, meminyai. Jadi mengurapi itu ya meminyai, diurut gitu loh. Kayak tukang pijit itu kan dikasih minyak terus diurut-urut begitu, Meli. Oh, Nah, itu jawaban saya. ya. Kalau di sini kalau bahasa Banjar urap itu kayak ini loh, sayur mayur yang dicampur-campur gitu. Oh, cocok itu. Pas Cocok. itu. Ternyata udah tahu jawabannya malah nanya. Iya. Gimana sih? Tapi kan beda apa sih? Prepesi ya. Di sini kalau urap itu Beda persepsi. persepsi. Alengi kasih Bro Handi majan matu. Sering dengarnya Dah tapi boleh. nggak tahu. Dan oleh ngurus makun rea ngasluku. Andi acara giveaway-nya nggak jadi ya? Entah itu Bang Andi ditunggu-tunggu nggak ada nongol. Oh, udah jam Kapan? berapa nih? Mohon maaf ya, Ayo, mulai yuk. saya live dulu ya. Mau kemana? Mau kemana? Mau tidur, udah Oh. malam. Baru jam berapa? Iya. Tunggu dulu, tunggu dulu ya. Oh, ini live ini live ini. Oh gitu ya. Udah nggak Masuk apa-apa aja, kan, Bang. saya duluan ya. Oke, selamat beristirahat ya Mel ya. Makasih ya semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajak mau balu sempo ini. Live. Saya ada pertanyaan nih kawan-kawan, bisa dijawab nggak? Bisa. Boleh. Kalau Ustaz Zuma. Ya, saya ingin bertanya nih. Bisakah Yesus membuat dirinya menjadi Bapa? Bapak. Bisa. Kalau Yesus menjadi Bapak, berarti dia mempunyai orang tua. Maksudnya gini, Pertanyaannya itu loh. Bisa apa enggak? Lu kayak orang Kristen juga, Gung, ditanya muter. bisakah Yesus membuat dirinya menjadi Allah, menjadi Bapa, menjadi Tuhan, maksudnya gitu? Itu dalam bahasa Bisa. Arab itu adalah mustahil. Itu sih sebenarnya kalau menurut saya sangat-sangat tidak bisa. Terus Oke. kayak mana ceritanya Yesus yang di dalam Yohanes 1 ayat 14, firman telah menjadi manusia. Dengan cara apa Kalau firman saya menjadi manusia? Dengan cara Kalau dikandung. saya bisa. Saya Matius jawab 1 bisa. ayat 15 ayat 18 sampai ayat 25, Lukas 1 ayat 26 sampai ayat 38. Bisanya dia firman menjadi manusia. Nah, sekarang pertanyaannya, manusia ini bisa nggak berubah menjadi Allah? Bisa. Ya tidak bisa Bang. Kok Ustaz. bisa? Gimana ceritanya bisa? Orang dia tahu hari kiamat saja nggak bisa. Kok bisa dia bisa Oke, saya berubah jawab. menjadi Tuhan? Boleh. Oke, saya jawab. Itu yang namanya Tuhan yang Maha Kuasa. Bisa apa saja. Mau jadi kodok juga bisa. Mau jadi Iya. manusia juga bisa. Betul. Setelah Itu Tuhan. Nah, sekarang ini yang manusia ini loh. Kan dia sudah jadi manusia. Manusia ini Nah, ini bisa kan nggak berubah menjadi sang pencipta alam semesta? Bisa. Kan dia manusia ini 100% manusia, 100% Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi Bagaimana bisa. mungkin Kalau dia itu 100% manusia, di kesempatan yang sama dia juga 100% Tuhan. Terkecuali kalau pada kondisi yang sama Anda mengaku Kristen dan di posisi yang sama Anda juga tidak waras. Boleh. Itu loh. Tapi ini kan pemahaman menurut kekristenan, ini pemahaman kekristenan. Jadi Anda nggak boleh memasukkan pendapat lain, apalagi akidah lain.
itulah yang diimani, bukan saya imani ya, awas loh. Itulah susah loh jadi orang ketawa, Kristen. saya lagi serius. Itulah yang oke, jadi peta lempu yang ketawa. Ketawa, saya kan lagi serius. Ya itulah yang namanya 100% manusia, 100% Tuhan kan gitu. Jadi dia itu bermujizat bisa. Waktu dia bermujizat dia Tuhan. Gak bisa orang itu bercerita bahwa itu kan konsep imannya, gak bisa kayak itu. Jadi kita mengenal berbagai macam agama yang ada di dunia ini. Islam, Kristen, Yahudi, Sinto, Buddha, Hindu, Konghucu, dan lain-lain. Dari kesemua agama yang ada ini, agama Islam dan agama Kristen itu merupakan dua agama yang berkaitan erat. Karena agama Kristen dan tokoh-tokoh yang ada di dalam agama mereka sebagian besar itu juga ada di dalam Al-Quran. Jadi tak bisa dengan alasan lah, itu kan imannya Kristen, tunggu dulu. Itu iman Kristen tapi Anda membawa-bawa nabi kami, Anda membawa-bawa kitab kami gitu loh. Agama Yahudi Bukan saya bawa-bawa. Bukan saya bawa-bawa Pak Juma. Anda yang bawa-bawa, Anda yang datang belakangan, saya duluan. Siapa bilang? Kitab Anda itu baru diterjemahkan kapan? Lembaga Alkitab Indonesia itu baru kemarin sore, itu pun belum mandi. Gimana sih? Yang Kristen siapa ini, Bang? Tapi Tuhan saya kan duluan ada. Anda kan 600 tahun baru nongol. Oh nggak bisa. Lembaga Alkitab Indonesia itu baru ada kemarin. Mending kalau kita udah pada begini Pak Profesor Sigit serta Suma sama Bang Handi. Assalamualaikum saudaraku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Anda jangan main keroyokan di sini, jangan main keroyokan dong. Ini muslim. Bagaimana kalau kita bahas yang tadi dicoba diangkat oleh siapa Pak siapa? Yohanes 17 ini kita bahas 1 ayat sampai dengan 26. Untuk membuktikan di situ bahwa di situ tidak pernah di situ menjadi sebagai Tuhan. Boleh? Iya. Tapi jangan main keroyokan. Inilah sifatnya muslim di sini, suka main keroyokan. Pak, mohon maaf Pak. Kami tidak ada main keroyokan. Iya. Tapi saya bicara Anda banyak gitu loh. Ya, sekarang Bapak bicara dulu. Apa yang Bapak mau tanyakan? Iya, tadi saya nggak bicara. Aku dan Bapak adalah satu. Emang masalah buat kalian kalau aku dan Bapak adalah satu? Ya, tidak ada masalah. Bagi kami nggak ada masalah. Itu urusan Bapak. Ya, ini masing-masing urusan. Terus kenapa kalian ini main seperti main keroyokan begitu? Iya. Ada yang satu dong. Oke. Bapak dan Anda adalah satu. Silakan aja. Nah sekarang kalau misalnya saya tampar Bapak, apakah itu artinya saya juga nampar Allah, Tuhannya Bapak? Wah enggak. Ini kan 100% Terus satunya di mana? Terus satunya di mana? Satu nusa satu bangsa gitu. Iya ada dalam diri di situ, tapi kan nggak ikut digampar kan gitu. Loh, gimana ceritanya loh? Katanya Bapak ada di dalam diri Anda. Artinya kalau saya nampar Bang Handi ya sama aja nampar Bapak ya kan? Kan sebelahan Bang Cuma. Ya kan kan melindungi, nggak mungkin dong kan saling melindungi. Dia kan nggak mungkin melindungi. Maksudnya Bang Handi pakai helm gitu. Pada stres ya, Bos. Juga sih. Pak Bonaro, selamat malam Pak Bonaro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang. Apa kabar Pak Bonaro ini? Susah jadi orang Kristen itu. Aku tadi mau jadi Kristen ya Bang. Ternyata diambil alih sama Bang Juma sama Bang Handi. Dan saya sebenarnya tidak klimaks dengan Pak Yusuf tadi ini. Baru ditambah lagi sama Pak Adi tadi ini. Sabar Kipo. Orang sabar itu pantatnya lebar. Apa si Daud Umar? Beroleh. Orang sabar itu pasti pantatnya lebar, dijamin itu. Itu pada Daud yang kemarin itu murtad ya? Iya, dia itu murtad. Waduh, tahu begitu kemarin. Iya itu murtadin itu kita. Musuh bebuyutan lama itu. Saya mau tanya serius Bang Juma ini. Tapi kelompok ini tadi itu kelepak sebenarnya Pak Adi itu sudah jawabannya sudah ngaruh ngidul tadi itu sebenarnya. Ini masih suasana live, saya mau bertanya serius ini. Ustaz Sugi boleh jawab, semuanya boleh jawab. Ustaz Juma juga boleh jawab kan begini.
Kristen itu dalam hal peristiwa atau kejadian Palestina ya, itu sepertinya agak pro kepada Yahudi gitu. Sedangkan kenyataannya bahwa kalau nggak ada Yahudi yang menjadi otak pelaku pembunuhan Tuhannya, kan Kristen nggak ada, kan begitu. Terus artinya, kemudian orang bukan tidak ada, tapi gagal kitabnya itu Pak. Dulu ya. Nggak ada Kristen Pak kalau Yesus nggak mati gitu loh, kan begitu. Pertanyaan saya kepada ini semua yang ada di sini itu, ini fungsi Yahudi dalam hubungannya dengan Kristen seperti apa sih? Mbak Juma boleh jawab, apa yang lain silakan. Ya, saya duluan ya. Ya. Jadi hubungannya itu saling menguntungkan dan saling memanfaatkan satu sama yang lain. Jadi Kristen menjadikan Yahudi untuk sampai kepada tujuan, Yahudi juga memanfaatkan Kristen untuk sampai kepada tujuan. Makanya hubungannya erat. Tapi ketika berbicara mengenai akidah, itu hubungannya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali hubungannya, dalam arti kata bahwa apakah konsep yang ada di dalam ajaran Kristen itu benar-benar murni berasal daripada pengajaran para nabi yang kemudian mereka sebut dengan kitabnya kitab Tanakh atau Torah, itu tidak ada hubungannya. Tetapi dalam kehidupan duniawi ya, kedua kubu ini saling menguntungkan, saling memanfaatkan satu sama yang lain. Oke. Sekira gitu. Terus masuk ke ini ya. Apa sih? Terus kemudian itu informasikan yang tertulis di Bible itu. Ada yang noise. Assalamualaikum. Waduh. Ya, silakan Pak yang mengucapkan salam. Waalaikumsalam. Ustaz Sugi tadi itu Ustaz Sugi. Oh, jadi gini. Jadi Ustaz Sugi lagi. Jadi ini kan Zionis Yahudi itu kan adalah otak pelaku pembunuhan tuannya orang Kristen dan gitu. Pertanyaan saya ditinjau dari segi kemanusiaan, ya apakah boleh dikatakan Yahudi atau Zionis Yahudi ini adalah pelanggar HAM terberat yang ada di muka bumi? Boleh Bang Joma atau yang lain? Silakan yang lain. Ada yang mau jawab? Kalau nggak ada yang mau jawab, saya jawab sendiri pertanyaan saya. Taruh Bang Andi, boleh jawab gak nih? Bentar aja. Ya silakan. Ya, kalau menurut secara ideologi itu paham Zionis itu memang agak-agak kejam, jadi dia jadi ideologinya itu tentang penyatuan bangsa Yahudi, membuat sebuah negara itu kalau nggak salah Theodor Holtz itu penggagas Zionis. Sebentar dulu, Anda ini seperti orang Kristen juga menjawab muter-muter. Pertanyaannya adalah apakah Zionis Yahudi ini boleh dikatakan pelanggar HAM terberat di dunia karena dia membunuh Tuhan? Begitu pertanyaannya. Loh, kok Zionis membunuh Tuhan? Gimana sih? Yang menjadi otak pelaku pembunuhan Yesus siapa? Romawi lah. Bukan Yahudi menjadi otak pelakunya. Romawi eksekutornya. Romawi. Eksekutornya itu Romawi. Otaknya itu Yahudi, bukan Zionis. Itu kalau dibilang Zionis itu masih belum bisa dibilang Zionis juga, Bang. Zionis artinya apa sih? Zionis itu ideologi. Zionis itu sepupunya si Unyil. Itu kata Zionis itu muncul karena itu tadi Theodor Herzl itu. Nah, Theodor Herzl. Itulah yang awal menjadi namanya Zionis. Cuma kan waktu pembentukan negara Israel itu kan tidak tercapai cita-citanya itu. Nanti setelah datang Inggris, yang menjajah bangsa, menaklukkan apalagi Ottoman. Ini hanya Israel. Ini hanya saya sinkronkan dengan zaman sekarang. Saya yakin waktu itu nggak semua
orang Yahudi itu setuju dengan otak pelaku ini, rencana pembunuhan Nabi Allah ini kan gitu. Jadi saya biar mudah dimengerti bahwa ya oke lah kita bagi dua itu gitu. Nah, ya orang yang membunuh ini lah, oke lah Yahudi ini otak pelaku pembunuhan Tuhan. Apakah masuk pelanggaran HAM berat? Kira-kira? Silakan. Kalau itu ya iya, membunuh seseorang tanpa ada rasa salah, tanpa bersalah itu udah melanggar HAM. Oke, baik. Nah, jangankan seperti itu. Terus kita kembalikan ke Palestina. Adalah Zionis Yahudi yang membantai masyarakat rakyat yang tidak berdosa. Kira-kira ini ada hubungannya enggak? Ada semacam hubungan turun-temurun jiwa pembunuh dan pelanggaran HAM ini yang terjadi di Palestina. Ada yang mau jawab? Ada yang Jadi begini Bang Andi. Begini Bang Andi. Kebetulan gini kan ini live ya. Enggak apa-apa. Kita tidak boleh berasumsi, kita harus berdasarkan by data. Ya karena jangan sampai ini akan menjadikan kita bumerang buat kita semua. Jadi saya berharap teman-teman kalau menjawab harus by data. Jangan sampai ada counter yang bisa merugikan kita semua dan bisnisnya. Itu aja sih pesan saya. Silakan. Ya karena sesuai fakta memang kan banyak rakyat sipil di Palestina ya, begitu kejamnya, sadisnya Zionis Yahudi ini ya membombardir Palestina. Bahkan Masjid Al-Aqsa saja itu di blok, nggak boleh mengganggu orang sholat kan begitu. Nah pertanyaan saya, ini ada hubungannya nggak sih? Ada semacam faktor turun temurun dari otak pelaku Yesus dan pembunuhan manusia yang tidak berdosa di Palestina. Ada hubungan apa enggak nih kira-kira? Silakan. Kalau menurut Yesus di Yohanes 8:40-44, bapa dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuhnya itu adalah iblis, Bang. Jadi bapa dari orang-orang Yahudi yang ingin membunuh Yesus adalah iblis gitu. Itu kata Yesus. Terus kemudian Yesus juga pernah bilang di Matius 23 ayat 33, Israel Yahudi itu keturunan ular beludak dan keturunan pembunuh para nabi-nabi. Dan kemudian yang membunuh Tuhannya Kristen itu memang Romawi, tapi dosanya itu ada pada kami katanya orang Yahudi. Mereka bilang biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami gitu. Jadi kalau Bible ini benar gitu, maka berarti bapaknya Yahudi yang bertanggung jawab atas pembunuhan Yesus itu adalah iblis. Gitu Bang, kira-kira gitu Bang. Nyambung nggak Bang? Nyambung. Tapi enggak. Ya silakan yang lain. Kalau gue gini Bang Andi, kalau konsepnya dari Yahudi pas pembunuhan Yesus itu kan Yahudi para rabi karena adanya politikal juga. Bahwa rabi Yahudi itu nggak suka itu Yesusnya mengajar atau memimpin itu para umat Yahudi gitu. Sedangkan yang sekarang itu Yahudi dengan Zionis itu agak berbeda. Takutnya nanti teman-teman kita itu salah konsep. Nggak semua Yahudi setuju dengan pergerakan Zionis yang digagas sama Theodor Herzl. Ya itu kan tadi udah dipisah. Saya udah ngomong dari awal. Tidak semua Yahudi sependapat dengan rencana pembunuhan Yesus. Nggak semua setuju, saya yakin itu. Nah, tapi terlaksana juga kan. Ya, yang saya ceritakan ini adalah otak pelaku pembunuhan Yesus. Apakah ada, apalagi di hubungan tadi Bapak Iblis kan gitu, apakah ada semacam ya kesinambungan urutan dalam hal membombardir Palestina, apakah ada hubungannya atau tidak gitu loh. Ada yang berani jawab nggak? Kalau saya sih sederhana. Ya gimana Ustaz? Apa yang terjadi saat sekarang ini itu kan karena orang-orang ini memang
dari sejak tahun sekitar tahun 1800-an lah. Mereka ini kan memang tidak punya tempat. Ya, yang saya maksud sini adalah Zionis ya. Mereka tidak punya tempat, mereka tidak punya wilayah, mereka tidak punya negara gitu loh. Tahun 1902 apa 01 itu dia ingin mencaplok Uganda untuk dijadikan sebagai negara Yahudi. Kemudian di tahun yang sama juga ia mengusulkan Siprus untuk menjadi tempat pendudukan mereka. Nah, Argentina juga pernah dijadikan salah satu wilayah yang diusulkan oleh Zionis untuk menjadi tempat pemukiman Yahudi, menjadi negara Yahudi. Itu yang perlu kita pahami. Bagaimana kemudian Mozambik dan juga Kongo itu juga pernah dijadikan target. Nah, mereka tidak berhasil di situ. Mereka gagal di situ. Maka kemudian mereka memutar haluan bagaimana kemudian wilayah yang bisa mereka jadikan sebagai acuan untuk tempat berkumpul orang-orang Yahudi ini ya larinya kepada Palestina. Padahal mereka itu orang cerdas. Mereka itu bukan orang bodoh. Mereka diungguli, ya, mereka diunggulkan dengan pemahaman IQ mereka itu tinggi lah intinya gitu. Yeah. Masa iya mereka tidak tahu latar belakang dari sejarah keturunan mereka, nenek moyang mereka itu dari mana gitu loh. Masa dia tidak tahu itu? Bagaimana kemudian tanah Kanaan itu yang punya siapa? Mereka ini kan orang-orang dari keturunan Yusuf kan, yang tadinya jadi budak di Mesir kan. Jadi mereka ini adalah mantan budak. Budaknya siapa? Budaknya Mesir. Budaknya daripada Siti Hagar. Yang kemudian diputarbalikkan justru Siti Hagar menjadi budak. Ini fakta sejarah. Secara histori itu tidak bisa dipungkiri itu. Jadi mereka mencari tempat di mana mereka bisa bermukim. Alasan yang mereka kemudian jadikan sebagai acuan pembenaran adalah kitab mereka. Karena anak-anak Abraham dijanjikan tanah Kanaan. Memang anak Abraham cuma dia. Itu satu. Kemudian yang menduduki pemukiman tanah Kanaan atau Kananion itu kan keturunan Abraham. Berarti janji itu sudah tergenapin. Nah, kalau misalnya anak-anak Abraham, keturunan Abraham yang menduduki tanah Palestina sekarang, itu sudah tergenapin. Lalu siapa Zionis ini? Ya, siapa mereka ini? Jika mereka kemudian mengklaim secara nasab, mereka adalah pewaris tanah Palestina, itu sangat lemah. Itu klaim yang dibuat-buat, yang mengada-ngada. Dan sangat mudah untuk dibantah secara akademisi. Kenapa saya katakan demikian? Ya karena itu tadi nenek moyang daripada bangsa Arab, dari kalangan orang-orang Kananion yang kita kenal dengan sebutan Kanaan itu telah menginjakkan kaki itu jauh sebelum mereka itu ada di sana. Itu sudah 3.000 tahun sebelum Masehi loh itu. Orang-orang Arab itu sudah menduduki tanah Kanaan. Bahkan ada yang mengatakan 4.000 tahun sebelum Masehi, orang-orang Kanaan yang adalah keturunan Nabi Ismail itu sudah duduk di situ. Makanya dikatakan tanah Kanaan. Jadi alasan mereka setelah mereka gugur, gagal ya, mengklaim Uganda, mengklaim Siprus, mengklaim Argentina, Kongo, Mozambik. Mereka gagal di situ, mutar haluan lagi, cari tempat di mana kita bisa ada celah untuk bisa menguasai sebuah wilayah. Nah, Palestina dianggap bisa. Sampai mereka melakukan apapun yang bisa mereka lakukan untuk menguasai wilayah itu. Ya terlepas daripada yang Bang Handi tanyakan tadi, ya memang mereka adalah keturunan dari orang-orang yang suka membunuh nabi-nabi, kan gitu. Mereka ini katanya orang pilihan, betul, sekaligus orang yang dikutuk. Kan sudah jelas. Dia dipilih oleh Allah. Ketika Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada manusia,
Dia pilih bukan bangsa Indonesia, bukan dia pilih orang Cina, bukan dia pilih orang Bugis, orang Makassar. Yang dia pilih adalah keturunan daripada Yakub. Allah milihnya di situ. Sehingga orang-orang ini karena dipilih merasa orang yang paling penting di antara seluruh manusia. Mereka merasa di atas kastanya daripada yang lain. Padahal secara kebetulan ajanya dia yang dipilih. Kan gitu. Ya. Berapa banyak mukjizat yang diberikan oleh Allah. Tapi bangsa ini tetap membangkang. Coba. Kalau kita mengurutkan secara sejarah, secara histori, mukjizat yang diperlihatkan oleh Allah, kekuasaan Allah dinyatakan kepada mereka, itu sangat luar biasa. Coba. Sampai-sampai satu-satunya bangsa yang oleh Allah menurunkan makanan langsung dari langit hanya kepada mereka. Satu-satunya bangsa yang pernah diselamatkan dengan lautan dibelah hanya kepada mereka. Bayangkan, Pak. Satu-satunya bangsa yang secara nulut, secara runtun diberikan nabi, diberikan rasul hanya kepada mereka. Diberikan kitab hanya kepada mereka. Apa hasilnya? Membangkang juga. Nah, kalau orang sekarang, kita orang yang hidup jauh dari kenabian, jauh dari mujizat para nabi, membangkang terhadap perintah Allah secara analisa akal masih bisa dimaklumi. Lawan kita jauh dari masa kenabian. Lawan ini duduk, makan, tidur sama Nabi Musa. Masih juga membuat patung berupa sapi, coba bayangkan. Sudah didampingi Nabi Harun. Sampai-sampai Nabi Harun hampir dicelakai oleh Nabi Musa. Kenapa kau membiarkan mereka tersesat? Apa kata Harun? Aku tidak sanggup. Mereka ini terlalu kuat. Pembangkangannya terhadap Tuhan terlalu kuat. Makanan sudah jatuh dari langit. Diperlihatkan bagaimana mayat-mayat berkelimpangan menjadi hidup di hadapan mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka tetap saja membangkang. Ketika dibawa oleh Nabi Musa dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah Kanaan, apa kata Nabi Musa? Kita diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang yang ada di dalam. Jangan biarkan apapun yang hidup di dalamnya. Tapi apa kata mereka? Wahai Musa, kamu aja dengan saudaramu Harun bersama dengan Tuhanmu yang masuk berperang. Kami biarkan di sini duduk-duduk menunggu. Kan memang bangsa kurang ajar mereka itu. Sudah diantar, sudah dikasih makanan, ya, udah dikasih apapun fasilitas dari Allah. Semua semua dikufurkan. Semua dikufurkan. Diberikan kitab dikufurkan, diberikan nabi dikufurkan, diberikan rasul dikufurkan, diperlihatkan tanda-tanda mujizat pun masih tetap terlena. Jadi orang ini memang sombong. Memang angkuh. Ya. Nah, yang celaka kalau kita tinggal diam dengan kondisi seperti ini, kita hanya bisa berleha-leha. Melihat kondisi saudara kita dibantai di sana, kita masih bisa berleha-leha. Tidak ada sedikit pun terketuk perasaan ini untuk merasakan penderitaan saudara-saudara kita di sana. Itu celaka. Itu makanya saya bilang ini pertanyaan sangat-sangat bagus, pertanyaan Bang Handi. Ya, luar biasa pertanyaan ini. Jadi orang-orang Yahudi ini itu tidak berhak atas tanah Palestina. Sekali saya katakan, sejengkal tanah Palestina pun mereka tidak punya hak untuk itu. Orang-orang Yahudi yang selalu beralasan mereka mewarisi tanah nenek moyang mereka di Palestina itu tidak punya hak. Kenapa? Nenek moyang bangsa Arab lah yang pertama kali menginjakkan kaki di Palestina. Ya, itu fakta. Makanya mereka mau merebut tanah Kanaan. Berarti ada yang mempunyai tanah Kanaan itu sebelum mereka rebut. Kan gitu. Ada tuan rumah. Gitu loh Bang. Baik. Saya sambung Pak Jol. Silakan. Terjemah. Jawaban Anda sangat menyentuh hati kita semua dengan latar belakang itu ya.